wabarakatuh. Duduk yang akhir sambil membaca tasyahud. Ini juga salah satu rukun sholat. Umpama panjenengan sholat, duduknya itu duduk tawaruk terus, Rabbi firli warhamni wajiburi dan seterusnya di bulan kemarin orang Allah sujud akhirnya berarti sholatnya udah rampung ya, tasawufnya tasawuf awal harusnya tidak rampung. Makanya ada tasawuf akhir supaya sholat kita itu proporsional. Maksudnya proporsional, pas ukurannya, pas juga amalannya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kita ibadah itu tidak capek, tapi terasa nikmat di dalam hati. Maka si sholat itu cuma sebentar. Dulu ada cerita kalau orang Yahudi sholatnya itu 8 rakaat kalau subuh, kalau malam 40 rakaat. Itu masa-masa sebelum Islam. Jadi wajar kalau pesan Allah kepada Nabi SAW bahwa sholat 5 waktunya umat Islam itu 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50 waktu, itu wajar. Karena umat-umat terdahulu diwajibkan oleh Allah sholat, tapi mereka tinggalkan. Mengapa? Karena tidak kuat. Islam datang sebagai agama yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya supaya dilaksanakan itu mudah. Lah buktine anak-anak kecil kuwate dolane masjid terus. Anak-anak saja kuat. Lantas alasan apa orang dewasa kok tidak kuat ke masjid? Tidak kuat melaksanakan sholat. Nah itu adalah alasan yang dicari-cari. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu keterangan yang diakui dan telah dikenal dari tuntunan Nabi Muhammad SAW ialah bahwa ia melakukan duduk yang akhir sambil membaca tasyahud, dan bahwa ia telah berpesan kepada al-musi fis shalah, orang yang sholatnya buru-buru. Pada hadis yang sudah kita pelajari kembali ya, tentang orang yang sholatnya itu buru-buru banget, dan itu membuat kanjeng Nabi memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Kanjeng Nabi bersabda, maka jika engkau telah bangkit dari sujud yang akhir lalu duduk selama waktu tasyahud, maka selesai sudah sholatnya. Berkata Ibnu Qudamah, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, sebelum difardukannya tasyahud akhir, biasanya kami membaca assalamu alallah qabla ibadi, salam sejahtera untuk Allah sebelum untuk hamba-hambanya. Assalamu ala Jibril, salam sejahtera untuk Jibril. Assalamu ala Mikail, salam sejahtera untuk Mikail. Maka bersabdalah Nabi SAW, jangan katakan assalamu ala Allah, salam sejahtera kepada Allah, tapi hendaklah engkau mengucapkan at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyat itu adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi dalil bahwa tasyahud atau duduk yang akhir itu menjadi fardu. Jadi hukumnya memang salah satu rukun sholat ya, yaitu tasyahud akhir. Bacaannya seperti apa orang tasyahud akhir itu? Diterima mengenai tasyahud yang paling sah ialah dari hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna idza jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi shalat, qulna assalamu 'ala Allah qabla ibadah. Adalah kami bila duduk bersama Rasulullah SAW di waktu salat, kami membaca assalamu 'ala Allah qabla ibadah. Assalamu ala fulan wa fulan, salam sejahtera bagi Allah sebelum kepada hamba-hambanya.
salam sejahtera bagi fulan, fulan dan fulan. Maka Kanjeng Nabi bersabda, jangan mengatakan salam sejahtera pada Allah, karena Allah adalah sumber keselamatan kesejahteraan. Tapi bila salah seorang kamu duduk, hendaklah ia mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Segala persembahan adalah bagi Allah. Itu arti dari at-tahiyatu lillah. Begitu pula kebaktian dan segala yang baik-baik atau ibadulillah ya. Selamat sejahtera kiranya terlimpah atasmu wahai Nabi. Begitupun rahmat Allah serta berkahnya. Selamat salam sejahtera terlimpah pula atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang berbakti. Maka bila kamu mengucapkan seperti demikian, ia akan mencapai semua hamba yang berbakti, baik di langit maupun di bumi, atau sabdanya di antara langit dan bumi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Kemudian hendaklah masing-masing kamu memilih doa yang menarik hatinya dan berdoa dengan doa tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah bacaan tahiyat akhir yang paling sah dan paling banyak dipakai oleh para sahabat dan direkomendasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sampun hafal ini. Berkata Imam Muslim, tasyahud Ibnu Mas'ud ini telah mencapai ijma karena di antara pendukung riwayatnya tidak terdapat perbedaan sama sekali. Sementara di antara pendukung riwayat lain terdapat perbedaan pendapat. Dan menurut Imam Tirmidzi, Al-Khattabi, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Mundir, tasyahudnya Ibnu Mas'ud inilah yang paling sah. Setelah tasyahud Ibnu Mas'ud ini menyusul dalam riwayat yang lain, yaitu tasyahudnya Ibnu Abbas. Jadi ada model tasyahud yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu orang yang bacaan tahiyat akhirnya itu berbeda, maka panjenengan tidak usah mempermasalahkannya. Biarkanlah orang memilih cara beribadahnya sendiri. Ibnu Abbas berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahud kama yu'allimuna al-Qur'an." Wa kana yaqul, adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami Al-Quran. Dan beliau berkata, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang biasa kita hafalkan dan kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, duduk yang akhir ini adalah episode terakhir dari sholat kita. Umpama sholat kita dari awal sampai rakaat keempat tidak khusyuk. Setidaknya tasyahud akhir ini harus khusyuk. Sebelum kita mengucapkan salam, Kanjeng Nabi mensunahkan bagi kita mengucapkan doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri. Jadi pertama mohon perlindungan pada Allah dari azab api neraka jahanam. Yang kedua mohon perlindungan pada Allah dari pedihnya azab kubur. Min adzabil qabri. Wa a'udzubika min syarri, hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan kehidupan.
dan kematian, syarri fitnatil mahya wal mamat, wa na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Hamba berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan dan fitnah dajjal. Ini adalah sebuah doa pamungkas ketika kita selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Maka kalau tasyahud akhir itu agak lama, berarti imam sedang berdoa doa yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi jangan disuruh enggak rampung mah. Assalamualaikum. Jangan memaksa imam supaya cepat-cepat salam. Ya, karena dia sedang berdoa. Mengapa? Semua orang itu ada ndak khusyuknya. Mungkin sholat kita maghrib 3 rakaat, yang 2 rakaat ndak khusyuk, rakaat terakhir kok sing khusyuk ya. Terutama pada tahiyat akhir itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan dari berbagai kejahatan baik di dunia maupun di akhirat, bahkan di alam kubur. Nah, termasuk mohon kepada Allah dilindungi dari godaan setan pada saat kita sholat ya. Mohon perlindungan pada Allah supaya nanti kalau kita sholat lagi kita bisa lebih khusyuk, lebih menikmati sholat kita dan dijauhkan dari gangguan setan. Setan itu Bapak Ibu katakan Nabi, kalau kita ada dia lari terpilih-pilih, dia ngumpet menutupi telinganya di lubang-lubang tanah, di lubang-lubang pohon, di tempat-tempat yang gelap, di batu-batu yang sempit, supaya tidak dengar adzan. Kalau kita qomat, muadzinnya qomat, dia kembali bersembunyi. Nanti kalau setelah selesai qomat, dia kembali menggoda orang yang sholat. Artinya digoda untuk mengingat apa-apa yang bisa diingat. Maka orang sholat itu dia bertemu waktu yang paling baik untuk mengingat. Misalnya sebelum sholat kunci motornya hilang, oleh pas sholat itu, oh iya tak kayak kenang job ya, kelingan pas sholat. Mengapa? Karena badannya diem, ya, dia tenang, pikirannya nyaman, hatinya senang pada saat sholat. Malah kelingan. Oh iya ya. Dino iki dino meh ditagih utang, nek kolektor meh takon. Kelingane. Jadi saat durunge nek kolektor teko dolan sae. Jenenge wong iki nek bayar utang kaya ngono. Nek wayahe utang sregep, nek wayahe bayar muter-muter ya, malah menghilang. Tapi kita ini bicara tentang sholat. Bagaimana sholat itu memang menjadi waktu yang paling baik untuk mengingat. Mengapa? Karena setan itu mengingatkan pada kita apa-apa yang kita lupa sebelum sholat. Ini adalah isyarat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Bapak Ibu berusahalah untuk mengabaikan apa-apa yang menjadi urusan dunia pada waktu sholat. Sebab urusan dunia itu tidak ada habisnya. Kalau kita sholat maghrib, abaikanlah apa-apa. Oh, bar maghrib mulai ada pengajian ya Allah percaya rotakal. Abaikan pikiran begitu. Karena urusan dunia ini laksanakan semampunya saja. Tapi kalau urusan sholat, inilah yang terpenting Bapak Ibu. Kita ngaji ini supaya sholat kita baik, supaya ibadah kita sempurna. Usaha tadi untuk mencapai kesempurnaan beribadah.
Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.